أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada pagi ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumahnya yang mulia ini dalam rangka untuk beribadah kepadanya, dalam rangka untuk mencari ridhonya. Semoga semua yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh kita di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah ke pangkuan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, menuntun kita menuju jalan yang diridhai Allah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita masih di kitab hadis Riyadhus Shalihin. Kita akan bahas pada pagi ini tentang syahadatuz zur. Syahadatuz zur itu sumpah palsu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, seseorang biasanya ketika ingin membuktikan sesuatu itu biasanya dengan menggunakan sumpah. Ya, ini umum kita pakai. Ya, bahkan kalau ingin menyatakan kesiapan gitu biasanya juga disumpah, sumpah pejabat. Ya, nah ini sumpah ini memiliki legalitas yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seseorang itu ketika dia bersumpah, dia telah berjanji kepada Allah dengan janji yang ghalidh, yang sangat kuat. Itu. Nah, Allah menyatakan dalam berbagai ayat bahwa seorang mukmin yang benar adalah seorang mukmin yang menepati sumpahnya. Ya, seperti dalam surat Al-Hajj itu wajtanibu qaulaz zur. Mereka seorang mukmin yang menjauhi perkataan dusta atau palsu. Ya. Walladzina la yashhaduna zur. Itu juga disebut oleh Allah dalam surat Al-Furqan ayat 72. Orang-orang yang tidak bersaksi dengan kesaksian palsu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ala dari Abi Bakrah, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ya, akan aku kabarkan kepada kalian bi akbaril kabair, pada akbari al-kabair, dosa besar, dosa yang paling besar. Kalau bahasa kita cuma bisa menerjemah kayak gitu aja. Kalau kita terjemahkan secara kata per kata, bi akbari dengan yang paling besar, al-kabair, dari dosa-dosa besar. Susah nih saya jawab ini Pak. Dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Ini bahasa Rasulullah. Akbari al-kabair. Yang paling besar dari dosa-dosa yang besar itu. Qala al-isyraku billah. Satu, al-isyraku billah. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, uququl walidain. Astagfirullah.
ya dusta, durhaka terhadap dua orang tua. Jadi disejajarkan dengan mensekutukan Allah. Ya, ini kedudukan orang tua itu ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sedemikian besarnya. Ya. Tapi ada kata kunci yang pernah disampaikan oleh Rasulullah, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Ini kata kunci, Pak. Kata Rasulullah, berbaktilah pada orang tua kalian, nanti anak-anak kalian akan berbakti pada kalian. Jadi kalau kita ingin anak-anak kita nanti berbakti pada kita kasih contoh. Ya, kita kasih contoh, bahkan contoh yang ekstrim. Ya, agar nanti anak-anak kita merasa, oh iya ya, birrul walidain itu sampai kayak begitu ya. Itu kita kasih contoh, bahkan bila perlu contoh yang sangat ekstrim. Ya kayak gitu. Jadi jangan, kalau birrul walidain di hadapan anak-anak kita jangan kita sembunyi-sembunyikan. Justru ya biar anak-anak kita tahu, dan kita juga ajak anak-anak kita itu untuk berbakti juga pada kakek neneknya. Ini sangat-sangat penting. Kemudian yang ketiga, kata sahabat ini, wa kana muttaqian fajalasa. Ya, Rasulullah mengatakan dosa yang paling besar itu syirik. Kemudian yang kedua uququl walidain, itu dalam keadaan muttaqian, duduk kayak begini santai. Ya pokoknya duduk santai lah. Ya. Fajalasa, kemudian Rasulullah begitu mau sandaran kayak gitu, begitu mau mengucapkan yang kata yang ketiga ini, Rasulullah serius memperbaiki duduknya gini. Ya. Terus kemudian Rasulullah mengatakan, ala wa qaulaz zur. Ingatlah dengan sumpah palsu. Jadi kata Rasulullah sebelum mengatakan sumpah palsu ini, Rasulullah ya menyatakan dengan keseriusan, kesungguhan. Ya. Nah, fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Terus diulang-ulang, ala wa qaulaz zur, ala wa qaulaz zur. Ingatlah akan qaulaz zur, saksian palsu. Terus diingat sampai kata sahabat itu, ya, kapan selesainya? Berharap Rasulullah terus kemudian selesai menyatakan itu. Nah ini jamaah sekalian, ini sumpah palsu ini sesuatu yang besar ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dinyatakan oleh Allah sendiri dalam Al-Qur'an, dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Nah, yang paling berat ya sumpahnya seorang pejabat. Ya, ketika dia bersumpah kayak begitu, terus kemudian dia tidak menepati sumpahnya, ya, maka dikatakan itu adalah sumpah palsu. Dan itu dosa besar. Dosanya sama dengan sejajar nih ya, sejajar. Na'udzubillahi min dzalik, syirik dan durhaka terhadap orang tua. Ya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ya kita semuanya tidak bermain-main dengan sumpah, ya. Karena dia dianggap serius oleh Allah Subhanahu wa taala, dosanya besar. Terus kemudian Allah tidak memberikan hukuman terhadap orang yang ini ya, orang yang melanggar sumpahnya nih. Di dunia nggak dikasih hukuman. Kenapa? Para ulama mengatakan terlalu besar dosanya.
Jadi nanti hukumannya di mana? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena para ulama mengatakan bahwasanya kok nggak ada ini ya, nggak ada sanksi di dunia. Oh iya, itu karena dosanya terlalu besar. Jadi nanti Allah saja yang akan membalas di akhirat. Ya, ini yang pertama yang kita ambil pelajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya adalah tahrimu la'nil insan. Nah, diharamkan melaknat orang lain. Ya, diharamkan kita melaknat orang lain. Jadi kita mengatakan la'natullahi alaika. Ya. Semoga Allah melaknat kamu. Oh, itu ternyata dilarang. Dilarang keras. Bukan hanya sekedar dilarang, tapi dilarang keras. Apa arti laknatullah? Melaknat orang lain itu apa artinya? Mendoakan dia agar Allah melaknat dia, artinya melaknat itu menjauhkan dia dari seluruh kebaikan Allah, seluruh rahmat Allah. Dan kemudian dia meminta kepada Allah agar Allah menghukum dia di neraka, menjauhkan dia dari seluruh kebaikan atau rahmat Allah, ya, dan kemudian meminta kepada Allah agar menghukum dia di neraka. Itu arti laknatullah, melaknat orang lain. Ya, tapi alhamdulillah ya Pak ya, di kita jarang banget ya Pak ya, ada itu ya, ada apa? Ada orang yang melakukan itu. Ya, justru saya sering mendengar itu ya di ya orang Arab kalau udah marah keluar semua gitu-gitu Pak. Tapi alhamdulillah kita jarang ya Pak ya, jarang dengar ya di kalangan kita ya melaknat orang lain itu. Nggak terbiasa. Ya alhamdulillah mungkin ini ya diperhatikan sama orang tua kita, orang tua kita juga nggak ada yang melakukan itu, ya, dan sangat jarang kita temukan. Dari Abi Zaid Thabit bin Ad-Dhahhak Al-Ansari, wa huwa min ahli bai'atir ridwan. Masya Allah, beliau termasuk ahli bai'atur ridwan yang ikut hijrah dan kemudian berbaiat pada Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa an yaminin bimillatin ghairil islami kadiban muta'ammidan fahuwa kama qala. Waduh. Man halafa, siapa yang bersumpah ala yaminin, ya, dengan sumpah gitu ya, bimillatin ghairil islami, dengan agama selain Islam, kadiban, ya, karena berdusta, muta'ammidan, yang disengaja, fahuwa kadzalik, fahuwa kama qala, maka dia seperti yang dia ucapkan. Nah, jadi kalau ada orang yang bersumpah itu kayak gini Pak, sumpahnya itu wa idza fa'altu dzalika fa ana yahudi aw nasrani. Ya, saya bersumpah kalau saya melakukan ini nanti saya akan jadi Yahudi. Saya akan jadi Nasrani. Atau di sini saya akan jadi Hindu misalnya. Ya. Nah, itu kata Rasulullah, kalau dia itu sengaja benar kayak begitu, ya dia memang seperti itu. Tapi kalau dia bohong, dia sumpahnya itu main-main atau bohong-bohongan, ya kata Rasulullah, fahuwa kama qala, dia dianggap oleh Allah seperti yang dia katakan.
Jadi bohong atau enggak bohong, dia sudah menyatakan diri sebagai seperti yang dia katakan itu. Nah ini sesuatu yang berat. Murtad berarti. Iya. Bapak Ibu sekalian, ini serius. Dianggap oleh Allah sebagai seorang yang murtad. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi jangan sampai bersumpah itu main-main. Ya, seorang yang bersumpah dengan sumpah yang dia anggap dia mau berbohong begitu ya. Tetapi dengan sesuatu yang besar gitu ya. Semoga kalau saya mengatakan ini, semoga saya menjadi ini. Saya akan jadi Yahudi, saya akan jadi ini. Nah itu sesuatu hal yang besar yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dianggap ini sebagai sesuatu yang yang luar biasa. Kata Rasulullah itu fahuwa kama qala. Dia itu seperti yang dia ucapkan. Wallahi in fa'altu dzalika, demi Allah kalau saya melakukan itu saya akan jadi Yahudi. Nah, itu sumpah yang berat. Kalau dia berbohong, dicatat oleh Allah seperti yang dia sumpahkan. Berarti dia sudah murtad. Ini sesuatu yang besar. Jamaah sekalian, hal-hal yang mungkin kita anggap sepele, tapi ini berdampak besar. Ini perlu kita semuanya mengetahuinya. Kemudian wa man qatala nafsahu bi syai'in udziba bihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, udziba lahu yaumal qiyamati. Udziba bihi yaumal qiyamati. Dia akan diazab oleh Allah dengan sesuatu itu di hari kiamat. Orang yang membunuh dirinya misalnya dengan pistol, bunuh diri dengan pistol. Nah, dia akan diazab oleh Allah nanti di hari kiamat dengan pistol itu. Orang yang membunuh dirinya dengan pedang misalnya, atau dengan gantung tali, dia akan diazab oleh Allah dengan sesuatu itu. Walaysa ala rajulin nadrun fima la yamlik, dan tidak diperbolehkan seseorang bernadar terhadap sesuatu yang dia tidak miliki. Bernadar, nanti kalau saya lulus, mobil tetangga saya kasih kamu. Enak saja. Rumah tetangga menjadi milikmu. Nggak boleh bernadar pada sesuatu yang dia tidak miliki. Wala'nul mu'min kaqatlihi. Astagfirullah, ini melaknat seorang mukmin itu seperti membunuhnya. Melaknat seorang mukmin itu seperti membunuhnya. Melaknat seorang mukmin gimana? Semoga laknat Allah padamu. Kalau bahasa Arabnya gampang, laknatullahi alaika. Semoga laknat Allah padamu, ditetapkan padamu. Laknatullahi alaik. Nah, siapa yang melaknat orang mukmin kayak begitu? Kata Rasulullah, kaqatlihi, seperti orang yang membunuh dia, membunuh dia, orang yang dilaknat. Jadi dosanya itu sama dengan
dosa membunuh dia. Ya, ar-rasulu an-nabiyyu sawa baina la'nil mu'min wa qatlihi. Rasulullah menyamakan melaknat tadi dengan membunuhnya disamakan. La'nul mu'min ka qatlihi. Melaknat seorang mukmin itu seperti membunuhnya. Menyamakan antara membunuh dengan melaknat. Nah, ini juga jamaah sekalian, ini mungkin juga kita kurang perhatian ya. Tapi sesuatu yang besar sebetulnya. Ya, sesuatu yang besar. Kadang-kadang kita main-main di sini. Ya. Ada yang mengatakan dosanya sama dengan dosa membunuh. Ada yang mengatakan ini perbuatan yang diharamkan seperti diharamkannya dosa membunuh. Ya, Imam Nawawi mengatakan la'nul mu'min ka qatlihi fil ismi. Ya, melaknat seorang mukmin itu seperti membunuhnya dalam dosanya. Jadi dosanya itu sama gedenya, sama besarnya. Hadis muttafaqun alaih, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanbaghi li siddiqin ayyakuna la'anan. La yanbaghi, tidak seyogyanya, tidak seharusnya li siddiqin, orang yang selalu jujur, orang yang banyak kejujurannya, an yakuna la'anan. Dia banyak melakukan laknat. Jadi kata Rasulullah ini nggak matching akhlaknya. Siddiq, yang dimaksud dengan siddiq itu adalah kathirus sidqi, banyak kejujurannya, sampai dia digelari siddiq, orang yang jujur. Nah itu. Nah kata Rasulullah, layan bagi, tidak seyogyanya orang yang dikasih gelar jujur oleh orang lain, dikatakan dia orang jujur, gitu. An yakuna la'anan. Terus kemudian perbuatannya itu sering melaknat, sedikit-sedikit melaknat, sedikit-sedikit melaknat. Ya, alhamdulillah budaya kita juga bukan budaya yang kayak gitu, Pak. Sedikit-sedikit melaknat. Tapi budaya kita ini jelek ya, Pak ya. Binatang ya biasanya yang keluar ya. Binatang juga dipilihin yang paling jelek-jelek ya, Pak ya. Ada babi, ada anjing, ada buaya. Nah, pokoknya yang paling jelek-jelek. Ada monyet. Gitu. Tapi ini berbeda dengan ya melaknat ini. Ini berbeda. Kalau melaknat ini ya laknatullah. Semoga Allah melaknat. Berbeda. Nah, banyak orang-orang Arab itu punya kebiasaan kayak gini, Pak. Dikit-dikit sumpah. Dikit-dikit demi Allah. Nah, kalau demi Allah, sering ya, Pak ya? Di budaya kita ya. Nah, itu sumpah, Pak. Ya. Tapi Allah mengatakan la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Nah, ini kalau bersumpah itu beda, Pak. Kata Allah, sumpah yang dianggap oleh Allah itu adalah sumpah yang disertai dengan niat. Nah, ini beda. Sumpah palsu tadi juga masuk begitu. Dia disertai dengan niat. Dan niatnya itu seperti yang diucapkan oleh orang yang menyumpah. Nah, ini sumpah pejabat itu Pak, kena tuh Pak di sini, Pak. Dan dia wajib komitmen.
Sebagai seorang mukmin wajib komitmen. Maka biasanya itu untuk ya ini pakai Al-Quran ya. Ya. Untuk mengingatkan dia bahwa ini nggak main-main itu pakai Al-Quran. Ya gitu. Jadi, nah ini berbeda dengan ya melaknat ya, antara sumpah dengan melaknat. Ya, kalau demi Allah tadi itu sumpah, Pak. Tapi apakah sumpah yang dimaksud oleh Allah tadi itu, sumpah palsu tadi itu? Ya, ini tergantung niatnya gimana. Kalau niatnya nggak pakai niat gitu ya, udah kadang kebiasaan demi Allah nggak begitu saya, ya itu. Jadi nggak disertai dengan niat kesungguhan kayak gitu. Nah itu nggak masuk. La yu'akhidukumullahu billahwi. Nah ini namanya al-lagwu, lagwu fi syahadah. Lagwu itu main-main. Kata Allah, yang kayak begitu nggak dianggap oleh Allah. Walakin la yu'akhidukumullahu billahwi fi aimanikum walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Ya, yang disertai dengan niatan hati. Jadi memang harus diniatkan. Terus kalau yang nyumpahin orang lain gimana? Ya. Nah, niatnya itu sama, harus sesuai dengan yang diucapkan oleh orang yang menyumpah kita. Kadang-kadang kan kita bersumpah sendiri, kadang-kadang kita disumpah. Nah, disumpah itu harus sesuai ya dengan orang yang menyumpah. Oke. Nah, ini nggak boleh juga kebiasaan-kebiasaan dikit-dikit wallahi, dikit-dikit demi Allah. Ya, itu adalah kebiasaan yang tidak baik. Ya, apalagi kadang-kadang ya serius kayak itu, demi Allah enggak kayak gitu, demi Allah enggak kayak gitu. Ini namanya sumpah. Ya. Kalau sudah tercermin bahwasanya niatannya itu memang bersumpah beneran itu, nah itu jadi. Ya, kalau sumpahnya nggak benar berarti sumpah palsu yang tadi yang kita bicarakan ya, nggak ada ininya, nggak ada apa hukumannya di dunia. Hukumannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi la yambaghi lisiddiqin an yakuna la'anan. Tidak seharusnya, tidak seyogyanya bagi orang yang siddiq banyak melakukan kejujuran, tapi dia juga la'an. Dia banyak banget melaknat. Nah itu, antara akhlak siddiq dan la'an ini bertentangan. Kalau akhlak itu kan kebiasaan baik, ya kebiasaan, namanya akhlak al-karimah atau al-hasanah, akhlak mulia itu kebiasaan baik. Kalau akhlak madhmumah, kebiasaan buruk. Ya, nggak mungkin ini ya, nggak mungkin antara kebiasaan baik dan kebiasaan buruk ini jadi satu. Nggak mungkin, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti dia ada di salah satunya. Jadi kalau ada kelihatan ada orang baik, tapi dia ya la'an, kata Rasulullah, banyak melaknat. Nah ini pasti ini dia ada di salah satunya. Karena ini perbuatan yang bertentangan antara akhlak al-karimah dengan al-akhlak al-madhmumah. Nggak mungkin menyatu di satu orang. Oke. Wa Nabi Ad-Darda la yaku qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakunul la'anuna syufa'a wala syuhada'a yaumal qiyamah. Al-la'anuna, orang-orang yang punya kebiasaan melaknat. Ini nanti di hari kiamat la yakunu syuhada'a wala la yakunu syufa'a wala syuhada. Dia tidak bisa menjadi orang yang memberi syafaat. Ya. Nah, jadi
kadang-kadang Pak, kita itu diberikan keistimewaan oleh Allah di hari akhir nanti untuk memberikan syafaat. Ya, seorang mujahid, orang yang mati syahid, dia memberikan syafaat pada keluarganya. Seorang yang hafiz Al-Quran, dia memberi syafaat pada orang tuanya. Gitu. Tapi kata Rasulullah, la yakunul la'anuna syufa'a. Ya. Tapi orang yang memiliki kebiasaan buruk di dunia, banyak melaknat, nggak mungkin nanti di akhirat itu akan menjadi orang yang memberikan syafaat. Wah, dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dia udah disisihkan dari kelompok orang baik di akhirat nanti. Jadi ini serius. Ya, tadi Rasulullah mengatakan kahqatlihi, seorang yang melaknat orang mukmin, dia seperti membunuhnya. Ya, sekarang haknya di akhirat dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang kedua, hadis yang kedua, ini akhlak yang buruk, nggak mungkin menyatu dengan akhlak yang baik dalam satu orang. Pasti dia salah satunya. Ya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, nih hal-hal yang barangkali dianggap sepele oleh kita, tapi ini serius di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Nah, ini ada pengecualian ini, jawazu la'ni ashabil ma'asi ghairul ma'niyin. Tapi kayak gitu, diperbolehkan melaknat orang yang ashabul ma'asi, orang yang fasik, dikenal sebagai pendosa ya, bukan pendusta, tapi pendosa. Ghairul ma'niyin, tapi nggak boleh disebut secara langsung nih. Ya, Allah juga mengatakan annala fa'adzana mu'adzinun bainahum anna la'natallahi 'alal zalimin. Laknat Allah terhadap orang-orang yang zalim. Jadi kata-kata laknat ini ya dipakai juga oleh Allah ya di dalam Al-Qur'an. Dan itu menunjukkan bahwasanya Allah sangat-sangat serius. Laknat Allah terhadap orang-orang yang zalim. Artinya Allah membuat sebuah pernyataan bahwasanya rahmat Dia bagi orang ini pasti dijauhkan. Dan orang ini tempatnya adalah di neraka. Jadi kata-kata laknatullahi 'alal zalimin ini besar. Enggak main-main itu. Kadang-kadang kita nggak serius mendengarnya, tapi ini adalah sebuah pernyataan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wa thabata fi sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya, ada hadis sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahul wasilata wal mutawassilah. Al-wasilah itu adalah orang yang menyambung ini Pak, menyambung rambutnya. Ya, nyambung rambutnya. Wal mutawassilah, dan orang yang disambung. Biasanya ada penjelasan, ya nggak ada. Wa asaduk mu'adhaman baina abdan min hadzal bab, insyaallah. Ya, akan ini lagi, jelaskan lagi di bab-bab berikutnya tentang berbagai macam istilah yang ada di dalam hadis ini ya. Itu laknatullah, semoga Allah melaknatnya. Ini doa Rasulullah. Masya Allah. Berarti kalau Rasulullah sudah mengatakan la'anallahu, itu berarti ini doa yang besar.
Ya, ini doa yang besar. Astagfirullahaladzim. Wa annahu la'anallahu akilar riba. Ya Allah, ini doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, makanya orang yang makan riba itu nggak pernah berkah hidupnya, Pak. Allah melaknat akilar riba. Wa annahu la'anal musawwirina. Orang yang musawwir, tukang gambar. Tapi penjelasannya tukang gambar ini mengerucut pada tukang patung. Jadi bukan musawwir. Ya, sekarang ada yang memahaminya, masih ada juga yang orang yang memahaminya dengan pemahaman gambar-gambar biasa. Tapi perdebatannya demikian panjang dan ya seru karena sama-sama kuatnya. Tapi berakhir pada, karena ini nggak bisa dihindari, Pak. Berakhir pada artinya adalah pemahat patung-patung yang untuk diagungkan, Pak, ya, untuk dikeramatkan, kayak gitu. Jadi kan kadang-kadang kita lihat ada orang Arab itu yang nggak mau difoto, walaupun sekarang udah pendapat itu udah nggak relevan lagi, ya semua orang foto pasti, karena kalau pakai HP pasti Pak pernah foto. Dulu di tahun-tahun 2000, saya di Mekah 2010. Itu udah ada ini, masih agak bebas tapi udah ada handphone. Nah, saya biasanya sambil tawaf tuh ngerekam itu. Itu dikejar, Pak, sama orang-orang. Dikejar. Disita. Tapi dia bukan askar. Kalau askar disita nggak bisa diambil. Tapi ini orang lain, orang biasa. Ya, dia amar ma'ruf nahi mungkar menurut mereka. Nah, dikejar, udah dikantongin aja. Mereka nggak berani. Paling ngomel saja. Tapi ketika ngomel saya jawab dengan bahasa Arab, diam dia. Itu. Nah, masih ada. Jadi banyak waktu saat itu 2010 itu banyak, ya, saat itu banyak orang yang nggak mau, Pak, difoto, nggak mau foto. Saya ketemu orang-orang yang seperti itu. Ya, mengambil dari hadis ini, la'anallahul musawwirin. Tapi ini kan perdebatan, ya ini kan teknologi nggak mungkin dihindari. Akhirnya kata-kata musawwir ini kemudian ya itu tadi mengerucut pada orang yang memahat patung untuk ya memang dijadikan sebagai benda keramat yang dihormati dan seterusnya. Nah itu ya kenapa? Ya karena dulu orang yang menyembah patung itu asalnya juga dia enggak itu hanya sekedar itu aja, tapi lama-kelamaan dia menjadi patung yang disembah. Ya, lebih kepada itu. Ya. Nah, Rasulullah melaknat orang yang membuat itu karena menyebabkan orang menyembah patung tadi. Kan ada ya, Pak, ya, orang yang menyembah itu salib. Ya, orang yang bikinnya dilaknat sama Allah. Ada kan ya agama-agama tertentu yang dirupakan berupa sebuah patung lah gitu. Nah, pembuat itu yang dimaksud dengan ini perdebatan para ulama ya itu mengerucut pada itu. Ya, kalau melukis biasa kayak gitu, ya udah bukan kayak gitu. Bahkan dulu saya dapat buku-buku dari Arab itu, Pak, buku itu tiba-tiba kepalanya nggak ada. Oh, kenapa kok begini? Iya, jangan dibikin sempurna. Kalau dibikin sempurna nanti Allah
Ini minta pertanggungjawaban, disuruh kasih nyawa nanti. Ya, macam-macam ininya ya. Gitu. Tapi teman sekalian yang dirahmati Allah, perdebatannya ya ini karena ini teknologi tidak mungkin dihindari oleh manusia, perdebatannya ke arah itu. Ya. Wa annahu qala la'anallahu man ghayyara manarul ardi. Nah, ini. Allah nggak suka juga, Rasulullah melaknat. Semoga laknat Allah terhadap orang yang merubah patok batas tanah. Nah ini Pak, ini sesuatu yang besar. Kadang-kadang kan gitu kan ya Pak ya, nah, dipatok di sini gitu ya. Tapi ada aja caranya, geser dikit, geser dikit, geser dikit, geser dikit. Nah, orang yang melakukan itu, kata Rasulullah, la'anallahu. Wah, kan kalau sudah la'anallah tadi itu Pak, kayak gitu tadi itu dosanya. Ya. Nah, ini yang mengatakannya siapa? Rasul. Jadi ketika Rasul mengatakan itu enggak main-main. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Ya, itu sesuatu yang besar. La'anallahu as-sariqa yasrikul baydah. Astagfirullahaladzim. Allah melaknat orang pencuri, walaupun dia hanya mencuri sebuah telur. Mencuri itu memang ya sesuatu dosa yang besar. Ya, walaupun mencurinya itu hanya mencuri sebuah telur. Karena Rasulullah mengatakan la'anallah. Ya. Ada lagi la'anallahu man la'ana walidayhi. Astagfirullahaladzim. Allah melaknat orang yang melaknat dua orang tuanya. Nah, awas ini Pak. Karena bisa jadi, bagaimana orang bisa melaknat dua orang tuanya, manakala dia melaknat orang lain, kemudian orang lainnya marah, kemudian orang lainnya itu membalas melaknat orang tuanya. Itu sama dengan dia melaknat orang tuanya. Ya, orang tuamu terlaknat. Wah, itu. Orang yang balas, orang tuamu yang terlaknat. Wah, itu sama dengan kita melaknat orang tua kita. Nah ini juga jamaah sekalian, ini juga penting untuk kita ya, kita jaga diri kita. Jangan sampai melakukan hal yang seperti itu, karena itu langsung didoakan oleh Rasulullah, la'anallah man la'ana walidayhi. Apalagi orang yang melaknat orang tuanya secara langsung. Ya, na'udzubillahi min dzalik. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Nah, Masya Allah. Seorang yang menyembelih li ghairillah, diperuntukkan selain Allah. Dulu masih ada itu Pak ya, persembahan pohon besar, dipotong untuk pohon besar. Udah habis ya? Nah itu dilaknat oleh Allah, didoakan oleh Rasulullah, semoga Allah melaknatnya. Itu jadi motong ayam untuk dilarung itu Pak, di laut. Nah itu artinya motong untuk selain Allah. Motong ayam untuk rumah ya Pak ya biasanya ya. Masih sering kita temuin enggak? Ya, untuk rumah, untuk apa ya? Biar rumahnya apa gitu ya. Nah itu li ghairillah.
Beda kalau kita motong ayam, niatnya karena Allah, kemudian kita masak, kita sedekahkan kepada orang lain, itu beda. Ya, kita kasih makan orang, itu beda. Tapi ada orang yang memotong ayam, biasanya ayam yang hitam gitu ya, ini untuk ya kepalanya atau apa ditanam di situ, ya untuk tumbal, untuk apa, nah itu udah li ghairillah yang dimaksud dengan hadis ini. Sebentar lagi, dikit lagi. Ya, wa annahu qala Allahumma al'an ri'lan wa dzakwan wa usayyah asallaha wa rasulah. Ada 3 kabilah yang didoakan oleh Rasulullah dengan laknat. La'anallahu ri'lan, kabilah ri'lan, wa dzakwan, wa usayyah. Karena kedurhakaan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. La'anallahu liyahud. Rasulullah juga melaknat orang Yahudi. Kita tadi juga melaknat orang Yahudi. Mendoakan alaika bil yahud. Allahumma la'anil yahud. Ya, karena perbuatannya yang melampaui batas. Nah ini terakhir, la'anal mutasyabbihina minar rijali bin nisa wa mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Allah melaknat orang yang menyerupai, orang laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Ini jadi besar Pak masalahnya. Bagaimana orang yang kemudian orang laki-laki bencong-bencong? Kan orang laki-laki kemudian merubah dirinya menjadi perempuan. Orang perempuan menyubah dirinya menjadi laki-laki. Gimana tuh? Rasulullah mengatakan la'anallahu al-mutasyabbihina bin nisa'i wal mutasyabbihati birrijal. Nah, ini besar. Bapak Ibu sekalian, untuk ini saya didebat oleh banyak orang gitu. Tapi saya punya pengalaman yang sangat menarik. Saya orang pesantren. Dari kecil saya hidup di pesantren, saya tahu alam pesantren. Ya. Jadi kadang-kadang di pesantren itu ada juga seorang yang suka dengan laki-laki, ya. Ya, laki-laki saya suka dengan orang laki-laki. Ya itu. Tapi sukanya itu ya, jadi saya ingin mengatakan bahwasanya kadang-kadang kita itu punya apa sih, bibit-bibit benih-benih kayak begitu. Ya. Cuman sudah sampai di situ saja. Dan anak-anak di pesantren itu tahu kalau melakukan sodomi itu dosanya besar. Dan mereka tidak pernah melakukan itu. Ya. Paling banter kalau terjadi di pesantren kan sekarang banyak isu itu, Pak ya. Orang anak pesantren gitu. Paling banter anak pesantren itu melakukan itu mufakhodah namanya. Mufakhodah itu dia tidak masuk di dubur, enggak. Dia cuma digesek-gesek doang. Kayak gitu. Paling banter. Ini yang terjadi di pesantren-pesantren ya. Ada pesantren-pesantren besar itu semuanya itu ada, tapi cuman kayak gitu. Dan itu tidak termasuk liwat itu tadi, lut. Ya, itu sodom itu enggak masuk karena apa? Gesek-gesek doang. Antar paha itu paling tinggi. Enggak yang itu ini satu ini ya saya ingin meluruskan saja yang terjadi di pesantren itu begitu. Tapi yang ingin saya angkat nih lebih besar dari itu adalah bahwa semua manusia itu kadang-kadang itu ya Pak ya, itu tumbuh benih itu. Dan itu banyak. Tapi ini adalah penyakit. Kalau penyakit ini dikendalikan, dia selesai penyakit itu. Tapi kalau tidak dikendalikan, diteruskan, dia bertambah parah dan dia tidak bisa keluar dari itu.
Ya, akhirnya terjadi kayak gitu. Jadi pernah ada dokter, ada macam-macam itu yang ini saya katakan ini penyakit. Dan bagaimana menyembuhkannya? Kendalikan. Ketika kita kendalikan, selesai. Dan saya banyak contohnya, ada ibu-ibu solihah, ya, itu dia cerita ke saya itu memiliki kecenderungan kelaki-lakian besar, Ustaz. Dia ini bulunya banyak. Jadi dominan kalau di dalam keluarga, tapi dia terdidik di keluarga yang baik, sehingga semuanya itu terkendali dan itu tuh kecenderungan untuk apa? Kelaki-lakian itu selesai. Menikah, cuman nggak punya anak. Ibu ini nggak punya anak, sampai sekarang nggak punya anak. Semasa saya ada hidup, dia datang ke rumah saya, dia banyak bercerita. Dan saya paham. Saya paham. Dan saya menjadikan dia sebagai contoh. Nih, ini contoh orang yang berhasil. Tapi kalau dia mau mengikuti itu tadi, itu ya, kecenderungannya tadi dari kecil, dia udah jadi bencong kemana-mana. Gitu. Dan banyak laki-laki yang menjadi bencong itu karena itu. Itu. Dan bahkan mengerikan sekali. Di barat sana itu bahkan anak-anak ditawarin, nggak mau nyobain jadi cewek. Yang cewek ditawarin nggak mau nyobain dari cowok. Oleh siapa? Gurunya. Ini malah petaka. Zaman sekalian, makanya Rasulullah mengatakan la'anallahul mutasyabbihina birrijal wal mutasyabbihati mutasyabbihina bin nisa wal mutasyabbihati birrijal. Allah melaknat. Kenapa? Bu, ini genting. Ini serius. Kalau tidak dikendalikan, kalau dituruti akan menjadi besar. Dan akan berakhir pada bencong. Istilah bencong yang ada sekarang. Malah laki-laki, terus kemudian pakai hormon. Dan ada cerita-cerita yang orang betul itu dia, ini gitu ya, hormonnya memang udah berubah dan kemudian dia, ini, dia memang gay. Dia mengaku dia gay. Akhirnya dia nikah. Tapi nikah itu hanya status saja, ya. Terus kemudian dia memang nggak tertarik sama istrinya sama sekali. Ada cerita yang seperti itu, dan dia bahkan digoda sama istrinya. Lihatin nih, apa kata G-nya itu? Ih, jijik saya. Jadi bukan malah tertarik, semangat, tapi malah jijik. Ya. Tapi akhirnya mereka menyadari. Dan laki-laki yang G ini, dia berkomitmen mau balik menjadi laki-laki yang sejati, gimana caranya. Dan kemudian dia kendalikan itu, kemudian ada sedikit ini intervensi dokter lah ya, itu ya, merubah hormonnya atau ditambah hormon gimana itu ya. Dan kemudian terus itu, dalam waktu nggak lama Pak, setahun atau 2 tahun gitu, dia sudah total sembuh menjadi seorang suami istri dan punya anak. Ya, itu membuktikan itu teori saya tadi, kalau ini penyakit harus dikendalikan, ya, harus diobati, jangan dituruti, ya, kayak gitu. Kalau dituruti akan jadi kayak gitu. Kalau tidak dituruti selesai. Jadi sederhana sebetulnya, mengobatinya sederhana. Wah Ustaz, ini benar-benar ini punya kecenderungan kayak gini. Kayak gitu. Iya, tapi itu penyakit, ingat itu penyakit. Jangan dituruti, kalau dituruti lebih jauh lagi, tapi kalau dikendalikan selesai. Ya, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ini sekedar ya, kenapa Rasulullah melaknat? Karena itu. Dan Rasulullah melaknat orang yang menyerupai, laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Dilaknat oleh Allah, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian,
Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma tsabbit islamana wa imanana fi darid dunya fi daril akhirah. Allahumma nawwir qulubana kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadal abidin. Allahumma ij'alna min ahlil ilmi wa ahlil khair. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li asatidana wa li abaina wa ummahatina wa jaddatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanana wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ternyata bel. Baik, alhamdulillah, masya Allah.